Kayaknya beberapa waktu lalu waktu gua bahas sebuah SSD portable dan bilang nih HDD eksternal itu udah obsolete, banyak nih yang nggak setuju. Oke, gua akui waktu di video tersebut sepertinya gua kurang bercerita nih, karena gue pribadi sebetulnya juga masih pakai kok HDD eksternal untuk nge-archive footage video YouTube dan juga nge-backup beberapa data. Jadi ya betul banget di sini tuh HDD eksternal masih diperlukan seperti untuk beberapa hal yang gue contohkan tadi. Lalu di sini gue kembali teringat nih sama motherboard ini. Yap, ini adalah motherboard Intel H61, yaitu ini didapatkan dari PC kantor bekas bokap ya, terus bokap bawa ke rumah. Dan ini tuh udah eksis sejak zaman gue SMA. Tapi sampai sekarang sih gue lihat di marketplace masih sepertinya banyak orang yang nyari motherboard ini. Anyway ya, PC dari motherboard ini tuh sebenarnya juga masih gua bisa fungsikan untuk running Windows 10 dengan lancar, bahkan masih bisa juga dipakai untuk ngetik-ngetik dan sekedar browsing. Jadi ya ini nggak obsolete banget dan masih bisa berfungsi untuk kebutuhan tertentu. Cuman ini gua bongkar karena PC-nya udah terlalu kotor, jadi sekalian bersihin dan juga buat diceritain nih di video ini. Nah, motherboard ini kan tidak memiliki slot SSD NVMe dan juga dia tuh untuk port USB-nya masih 2.0 semua, baik untuk front maupun back panelnya. Terus gue berpikir nih, apa yang terjadi jika user yang menggunakan motherboard seperti ini gue cekokin untuk beli SSD portable? Ya tentu SSD portable tersebut tidak akan berjalan optimal dan malah jatuhnya jadi mubazir untuk beli SSD portable tersebut yang terbilang cukup mahal, tapi ya bottleneck di sistem seperti ini. Nah tentu opsi seperti HDD eksternal akan jadi opsi utama ya, karena harganya lebih terjangkau dan nggak akan mubazir juga untuk dipakai pada sistem seperti ini. Contoh lain pun juga bisa kita temukan pada user-user yang masih menyimpan konsol-konsol lama seperti PlayStation 2, PlayStation 3, dan juga PlayStation 4. Yang pada era hardware tersebut kan game juga masih berjalan pada hard disk, sehingga ya tidak akan ada masalah juga kalau gamenya itu diinstal pada hard disk eksternal. Karena memang pada era kejayaan konsol tersebut ya memang belum ada teknologi SSD. Jadi gue melihat hard disk ini tuh punya compatibility yang lebih luas daripada SSD. Gue sadar enggak semua orang punya privilege pakai laptop dengan colokan Type-C yang punya speed transfer sampai GB per second, atau PC gaming yang port motherboardnya itu udah Thunderbolt semua. Ya tentu di luar sana masih banyak kok user yang masih pakai PC lama mereka dan mereka tuh enjoy aja pakai PC tersebut selama PC-nya itu masih bisa menunjang keperluannya. Jadi buat apa upgrade atau ganti baru? So opsi hard disk seperti ini akan menjadi value nih buat mereka dan gue cukup memahaminya. Nah cuman gue nggak setuju aja jika device ini tuh masih dijual dengan harga yang mepet dengan SSD. Ya mungkin karena masih banyak yang nyari dan produsen hard disk juga kan nggak sebanyak SSD nih. Sehingga mungkin aja nggak bisa kasih persaingan harga yang murah kali ya. Tapi di sini gue akhirnya nemu nih sebuah hard disk yang harganya cukup waras dan menyenangkan kantong. Yap, ini dia Osmos Slim Plus yang tersedia dalam kapasitas 320GB sampai 2TB. Yang harganya di sini tuh dimulai dari 200 ribuan aja. Tapi untuk yang ada di video ini tuh gue pakai kapasitas 500GB yang harganya di sini dibanderol 300 ribuan. Jadi gue rasa sih cukup menarik ya buat harga dan kapasitas yang ditawarkan. Tentu ini jadi terpaut lebih terjangkau dari SSD eksternal atau bahkan sebuah hard disk eksternal dari brand-brand lain. Nah, supaya yakin kita background checking dulu nih brand Osmos ini. Mereka merupakan brand lokal yang fokus di produk-produk storage terutama untuk hard disk eksternal dan juga internal. Tapi mereka di sini gue lihat juga menjual produk SSD. Nah, kantor mereka sendiri itu berlokasi di Harko Mangga 2 dan selain di tempat offline kalian juga bisa reach mereka via email, kemudian juga kontak WhatsApp yang tertera di web dan selain itu juga kalian bisa kontak mereka via sosial media seperti Instagram. Jujur gue pribadi pun juga baru mendengar nih brand bernama Osmos ini. Jadi ya gue nggak bisa berbicara terlalu banyak ya pengalaman sama produk-produk dari brand ini. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah nyicipin produk dari Osmos ini bisa sharing di kolom komentar seperti apa pengalamannya. Nah, kalau kita lihat packaging yang dikasih ini ternyata cukup oke juga. Box yang digunakan itu cukup tebal, yang di dalamnya ini tuh diberikan lagi plastik berongga seperti ini, yang sepertinya sih ini untuk melindungi dari guncangan. Di dalamnya kita tuh mendapatkan kabel USB 3.0 Type A dan juga hard disknya aja. Nah, kita tuh di sini dikasih bonus berupa pouch, tapi ini tuh merupakan ekstra aksesoris di luar box yang sampai saat video ini tayang sih masih diberikan secara gratis. Tapi mungkin aja stoknya ini tuh terbatas, jadi mungkin kalian bisa pastikan terlebih dahulu sebelum kalian beli apakah bakal dapat ini atau tidak.
Di dalam pouchnya tuh kita juga masih mendapatkan sebuah bonus berupa USB 3.0 Type-C. Jadi kita tuh bisa colok harddisknya ini ke device-device yang memang tidak memiliki port USB Type-A, mungkin seperti laptop atau juga tablet. Dan ya, harddisk ini juga bisa dipakai juga selain PC sih. Seperti di sini gue tuh coba colok ke tablet Android dan memang bisa baca si harddisk Osmos ini. Asal pastikan aja harddisknya ini sudah terformat menjadi exFAT yang kalian bisa ubah sih formatnya via PC karena defaultnya ini tuh masih NTFS. Kalau menurut klaim Osmos sih harddisk ini juga bisa kompatibel dengan operating system lain seperti Linux dan juga Mac, termasuk konsol PlayStation 3 dan juga PlayStation 4. Untuk warna harddisknya sendiri tuh tersedia dalam warna biru, merah, putih, abu-abu, dan juga hitam. Jadi cukup banyak pilihan warnanya yang bisa menyesuaikan dengan selera kalian. Soal dimensi dan bobot sih ini terbilang cukup ringan dan compact untuk seukuran harddisk eksternal 2,5 inch. Tapi di sini jika di-compare dengan beberapa harddisk eksternal yang gue miliki yang membawa nama Slim, ya si Osmos ini tuh sebenarnya masih sedikit lebih kecil dari harddisk Toshiba, tapi dia tuh enggak lebih kecil dari harddisk Western Digital. Oke, saatnya kita bahas soal performanya. Ya tentu kita nggak bisa compare lah speed harddisk eksternal ini dengan sebuah SSD portable. Pastinya udah jauh. So di sini tuh gue bandingkan aja dengan harddisk eksternal lain yang surprisingly si Osmos ini tuh punya speed yang lebih oke. Walau ya dengan catatan harddisk pembanding yang gue pakai tuh memang udah keisi sebab ya itu harddisk punya gue pribadi dan memang banyak data-data penting di dalamnya jadi gue nggak bisa kosongin. Nah dari hasil 3D Mark Storage sih juga masih cukup oke dan again kita nggak bisa bandingkan dengan speed SSD nih. Tapi tentu harddisk ini akan unggul dari sisi compatibility alias bisa digunakan pada device baru dan lawas sekalipun. Terakhir untuk hasil kecepatan pindah file dia tuh bisa meraih speed 102 sampai 103 MB/s. Cukup mendekati speed kristal di Smartnya nih. Tapi dengan catatan di sini tuh gue colok ke slot USB Type-A 3.2 Gen 2 ya di sini supaya gue menghindari bottleneck dari port USB-nya. Ya untuk waktu penyelesaiannya sih tentu kalau bicara harddisk ya kita perlu lebih bersabar nih karena untuk data 60-an GB dia tuh selesai dalam waktu 9 menit 32 detik. Ya memang sih masih lebih cepat dari harddisk eksternal pembanding di sini nih. Dan untuk data 120-an GB dia tuh selesai dalam waktu 21 menit 2 detik. Oke, jadi harddisk eksternal 500 GB dari Osmos Slim Plus ini dihargai seharga 300 ribuan aja. Dan di harga tersebut kita sudah mendapatkan garansi selama 2 tahun dan kita tuh selama itu bisa bebas klaim tukar unit baru selama segelnya itu masih utuh dan harddisknya juga bebas dari jatuh, kemudian bebas dari terbakar dan juga bebas dari terkena air. Gua rasa untuk harga dan kapasitas yang didapatkan bikin kita sulit untuk berkata tidak nih karena ya ini gua rasa harganya terjangkau banget nih untuk sebuah harddisk dan gue rasa ini harga yang udah sepantasnya untuk teknologi harddisk ya karena kalau dijual mepet-mepet sama SSD ya jadi bikin mendang-mending juga nih. Dan sekali lagi setelah mempertimbangkan nih eksistensi dari sebuah harddisk ya gue rasa sih teknologi harddisk ini dan produknya itu nggak akan kemana-mana, dia akan tetap eksis selama masih ada yang butuh. Karena di sini kita bicara tidak semua user itu memiliki privilege untuk mengakses PC dengan port paling baru dan juga ya nggak semua laptop kan punya port Thunderbolt maupun USB 3.2 Gen 2 by 2. Jadi di sini dengan keberadaan harddisk yang memiliki compatibility sangat luas tentu masih akan ada user base-nya. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.